Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin memberikan cara setting OBS dan juga tips agar streaming kalian makin jernih dan juga makin HD. Oke, pertama dari persiapannya, pastikan monitor kalian ini support di resolusi 1080p. Kalau misalkan monitor kalian native-nya nggak support 1080p, seperti monitor saya ini yang asli yang nggak bisa 1080p alias 768p ya pada umumnya, itu kalian bisa ngakalinnya dengan fitur dari AMD dan juga Nvidia. Kalau AMD itu fiturnya namanya Virtual Super Resolution, dan kalau Nvidia itu namanya Custom Resolution. Caranya, pertama kalian buka control panel Nvidia atau itu kalian. Kita pergi ke tab gaming ya, ini saya pakai AMD ya. Lalu kalian pindah ke tab display. Di sini kalian pastikan Virtual Super Resolutionnya kalian ubah atau di turn on kan ya, ke enable. Nah kalau sudah ke enable, kalian resolusinya masih di 768p, terus ngeset ke 1080p nya, kalian ke desktop, ke display settings ya. Habis itu ubah resolusinya ke 1080p. Nah ini kalian bisa lihat itu aslinya native saya 768p. Sebenarnya bisa sih ke 1440p, tapi monitor saya nggak bisa nampil mentok-mentok di 1080p ini. Ini udah cukup untuk streaming kita. Oke, kalau sudah, lanjut lagi. Pastikan VGA kalian ini support encoder HEVC atau H.265 dan juga VRAM minimal 2 GB untuk jalanin game-game ringan seperti Valo, dan 4 GB ke atas untuk game-game berat. Oke, cara ngemastinnya gimana? Kalian bisa cari di Google ya. Kalau misalkan AMD, kalian bisa cari namanya Video Coding Engine ya. Atau bisa tulis saja AMD Encoder Wiki ya. Di situ ntar muncul AMD ini, nama unit untuk encodernya itu namanya Video Coding Engine. Nah, kalian cek di versi VCA-nya ya. Kalau untuk support HEVC dia minimal itu butuhnya yang versi 3.0. Nah, ini dia. Dia sudah support HEVC, di mana minimal itu VGA kalian harus R9285. Ini nggak dipukul rata ya. Kalau misalkan dia support 285, berarti VGA kalian yang R9200 series itu nggak semuanya support. Dia supportnya di 285 ini karena di seri ini chipnya itu, GPU-nya itu udah di-update ke atau di-refresh ya ke GCN3. Jadi minimal kalian harus butuh 285 atau 380 atau 380X. Bahkan yang VGA yang lebih di atasnya seperti 390X itu dia nggak support karena dia strike rebrand dari ini 290X. Oke, itu minimalnya di R9285, atau kalau kalian punya VGA R9 Fury series itu sudah support juga, dan juga VGA Polaris seperti RX 400 series ke atas itu udah support ya, minimal RX 460 atau RX 550. Dan untuk Vega dia udah support pastinya karena udah di VCE 4.0. Nah untuk RDNA, nama unitnya udah berubah lagi jadi VCN ya, dimana kalau VCN ini dia sudah semuanya support HEVC, jadi sudah aman. Dan kalau misalkan kalian butuh encoder yang lebih jernih lagi, yaitu AV1 ya, kalian butuh minimal itu RX 7000 series ya, atau RDNA 3, dia sudah support AV1. Lanjut, kalau kalian pakai VGA Nvidia, di sini minimum untuk bisa jalanin HEVC itu berada di GPU Maxwell ya, GM, dimana dia beda dengan AMD. Di Nvidia ini dia supportnya parsial ya, alias masih chroma subsampling 420, nggak bisa lossless atau 444. Itu untuk Maxwell. Dan kalau misalkan kalian butuh full support HEVC, minimal kalian butuh GPU arsitektur Pascal seperti GTX 1050 ke atas itu udah support. Nah, kalian perhatikan juga ini ada yang nggak support, yaitu GP108 itu kalau nggak salah GT1030 itu nggak support encoder sama sekali, bahkan H264-nya pun nggak support. Jadi minimal itu yang seri GTX lah ya, GTX 1050 itu kalian udah bisa support. Kalau misalkan kalian butuh AV1 di Nvidia juga sama, dia masih baru banget, minimum seri Ada Lovelace ya, alias RTX 4000 series ya. Oke, lanjut lagi ke upload speednya. Minimum kalian butuh upload speed itu berada di atas 10 Mbps ya, megabit. Kalian bisa tes aja di speed test di Google. Kalau saya bisa dapat 30 flat ya. Saya di sini langganan 30 Mbps, di mana downloadnya 30, uploadnya pun juga sama 30 juga. Nah, kalau sudah aman lah di atas 10 Mbps, pastikan juga koneksi internet kalian ini pakai kabelan agar stabil lagi pingnya terutama, dan juga pastikan OBS kalian ini terupdate ya, dan juga driver VGA-nya. Kalau nggak salah ini versi
OBS saya ini versi 30.0.2. Oke, kalau persiapannya sudah lengkap, lanjut lagi ke setupnya. Kita mulai dari setting OBS-nya. Kita setting dulu. Kalau sudah kebuka, kalian pilih ini, tab stream. Nah, di tab stream sini ada dua pilihan YouTube ya yang harus kalian pilih. Normalnya itu atau defaultnya itu YouTube versi RTMPS. RTMPS ini versi streaming real time, latensinya rendah latency, tapi encodernya itu encoder jadul alias masih FEC. So, karena kita ingin lebih bagus lagi dan latency interaksi antar viewers dan juga streamernya nggak terlalu penting banget, kalian ubah service-nya ini ke YouTube HLS. Di mana YouTube HLS ini dia sudah support bisa encode dengan HEVC, dan juga di YouTube-nya dia memakai encoder yang lebih bagus lagi yaitu VP09, dan juga dia selain itu bisa support juga resolusi di atas 1080p, resolusi 1440p dan ke atasnya, dan juga bisa HDR kalau kalian pengen streaming HDR lah. Oke, kalau sudah kalian login dulu akun kalian. Kalau sudah login, lanjut lagi kita ke output ya, settingan encodernya. Di sini encodernya kalian ubah video encodernya ke HEVC ya. Kalau di AMD tulisannya AMD HW H.265 HEVC. Dan untuk settingan encodernya, rate controlnya saya pakai CBR ya, constant bitrate. Dan untuk bitrate-nya saya pakai 14.000 bitrate, ini udah HD banget. Tapi kalau misalkan kalian merasa berat ya uploadnya dan masih agak patah-patah ya pas di hasil streamnya itu, kalian bisa turunin ke 12.000, bahkan 10.000 pun masih oke sih menurut saya. Oke, kalau output ininya sudah, encodernya sudah, dan untuk tracknya saya sih bitrate-nya pakai 128 ya, standarnya, ikutin dari Google-nya. Audio tracknya juga kalian pilih di audio track 1, samain bitrate-nya 128. Kalau kalian nggak ada opsi menu kayak gini, kalian ubah menunya ke output modenya ke advance ya. Saya lupa. Dan untuk ke tab audio, saya pakai sample rate-nya sesuai dengan yang diarahin Google, yaitu 44.1. Bawaannya tuh nggak salah 48 titik berapa gitu. Ini saya ubah ke 44.1 kHz. Lanjut lagi ke video. Nah, di sini yang menentukan resolusi si output pas kita nonton YouTube, karena ini VGA saya mid-range ya, RX 5500 XT. Saya base canvasnya masih sama 1080p. Cuman saya rescale ya atau upscale ke 1440p agar nanti kalau kalian nonton di 1080p itu nggak terlalu kompres parah lah istilahnya. So, jadi kalian ketik sendiri output scale-nya ke 2560 kali 1440. Dan untuk downscale filternya saya pilih yang paling berat ya, lens source. Ini sebenarnya nggak berat sih, di RX 5500 XT masih oke. 36 sampling agar pas di upscale itu nggak pecah. FPS pastinya 60 FPS agar lebih smooth. Nampaknya itu aja untuk settingan OBS-nya. Misal saya coba game ini ya, F1. Kalian pastiin gamenya itu berjalan konstan di 60 fps. Oke, di sini saya coba game F1 ya. Dimana nih saya setting biar makin smooth lagi. Caranya kalian ubah resolusinya ke native ya, resolusi 1080p. Ini saya pakai Windows full screen aja biar bisa alt tab OBS. Dan untuk frame rate-nya saya limit ya, pakai VSync agar selalu konstan di 60 fps. Kenapa harus pakai VSync? Karena kalau frame rate-nya itu nggak sinkron ya, alias mungkin oke, kalian bisa jalanin di 120 fps atau lebih, cuman itu agak sedikit ngebebanin si encodernya, jadi dia bekerja keras untuk nge-capture 60 fps tersebut. Dan juga kadang-kadang kalau misalkan frame rate-nya nggak stabil, misal 120 turun ke 80, turun ke 60, itu jadi kayak nggak smooth aja sih. Makanya saya setting VSync aja on biar gampang. Dan juga visualnya makin bagus lagi karena nggak ada screen tearing alias kayak gambar putus-putus gitu. Nanti saya kasih lihat ininya apa, contohnya screen tearing kayak gimana. Nah, kalau misalkan kalian mungkin agak skeptikal ya, kalau misalkan rasa agak berat ini settingannya, mungkin kalian bisa turunin lagi. Ini saya coba turunin lagi ya, saya confirm dulu biar bisa di 1080p. Nah, kalau sudah, habis itu kalian coba dulu tes di medium mungkin, atau enggak low udah pasti aman sih. Saya coba di medium nih.
Kalau sudah di setting, kalian tinggal tes aja di benchmark mode. Di sini dia ada in-game benchmarknya. Kalian coba yang paling berat lah istilahnya, yang wet ini. Ya coba di Saudi Arabia mungkin ya. Show FPS counter, oke boleh. Run benchmark. Mungkin optional juga untuk power optionnya kalian bisa naikin ke high performance. Entah kenapa di VGA AMD itu kalau misalkan kita limit FPS-nya, itu kadang clock speed GPU-nya itu kayak idle gitu, kayak santai aja dia. Turun, fluktuatif. Jadi nggak, FPS-nya pun juga ikut turun. Jadi makanya untuk ngatasinnya saya pakai high performance. Oke, ternyata di skenario buruk seperti saat hujan ini kelihatannya oke ya, nampaknya konstan FPS-nya pun konstan di 60 FPS, udah cukup stabil nih untuk di streaming. Kalau misalkan masih kalian lihat FPS itu masih naik turun ke 40 atau mungkin ke 30, kalian bisa tuning-tuning lagi settingannya agar lebih maksimal dan juga konstan di 60 FPS. So mungkin gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan kalian ada saran lagi bisa kalian komen di bawah, atau enggak kalau misalkan kalian masih pengen nanya-nanya boleh juga komen di bawah, sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe tentunya FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys, bye.